guys. Kalau kita menang, kalian mau beli apa? Gimana nih? Ada yang bisa nggak sih? Nanti kalau kalah gimana? Ya kan namanya kan aja. Ayam goreng bergerak. Dan jam 5:30 sore, mereka harus sudah sampai di garis finish. Baby takut. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mati dan bangkit untuk menebus semua dosaku. Jadi gini, aku tuh pengen menang. Halo semua, aku Gismo, sahabat robot kalian yang senang berpetualang. Apa kabar kalian hari ini? Bagaimana kalau kita mulai hari ini dengan bernyanyi? Pasti akan seru. Yuk kita bernyanyi lagu serupa denganmu. Kau ciptakanku serupa gambaranmu. Kau ciptakanku, kasihmu sempurnakan. Setiap hari kau selalu menyertai. Mari puji Dia bersama puji namanya. Yesus, Engkau ciptakanku serupa denganmu. Ku dikasihi, diampuni, ku ditebus. Yesus, Engkau ciptakanku serupa denganmu. Ku dikasihi, diampuni, ku ditebus. Kau ciptakanku serupa gambaranmu. Kau ciptakanku, kasihmu sempurnakan. Setiap hari kau selalu menyertai. Mari puji Dia bersama puji namanya. Yesus, Engkau ciptakanku serupa denganmu. Ku dikasihi, diampuni, ku ditebus. Yesus, Engkau ciptakanku serupa denganmu. Ku dikasihi, diampuni, ku ditebus. Ku dikasihi, diampuni, ku ditebus. Yesus, Engkau ciptakanku. Yesus, Engkau ciptakanku serupa denganmu. Ku dikasihi, diampuni, ku ditebus. Yesus, Engkau ciptakanku serupa denganmu. Ku dikasihi, diampuni, ku ditebus. Wah, Gismo jadi lebih bersemangat. Apakah kalian juga lebih bersemangat?
Bagus! Teman-teman, minggu lalu Kak Nanda sudah memberikan tantangan cerdas cermat kepada kalian. Dan Gizmo sudah membaca semua jawaban kalian. Hebat! Kalian bisa menjawab tantangan dari Kak Nanda. Sekarang, siapa yang siap menerima tantangan Kak Nanda hari ini? Angkat tanganmu! Yeay! Sekarang, Gizmo juga mau menantang kalian untuk klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Ayo, Gizmo beri waktu ya, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ngomong-ngomong tentang tantangan, ada seseorang yang berani loh menghadapi tantangan yang sangat berat. Dia adalah Nehemia. Dia harus membangun tembok. Tetapi saat membangun tembok, ada orang-orang yang mengejeknya. Apakah kalian pernah diejek saat harus melakukan tantangan yang sulit? Ayo, kita masuk ke cerita Nehemia untuk belajar bagaimana dia bisa menghadapi tantangan ini. Apakah kalian siap? Oke, kita pergi dalam 3, 2, 1. Superbook! Aku membawa kalian untuk berjumpa dengan seorang pria yang berhasil mengalahkan ejekan dan bahaya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan. Wah, Kita di mana, Gis? menurut pemindaiku, kita telah mendarat di Yerusalem kuno. Atau sisa-sisanya. Eliasib akan membangun gerbang domba. Yoyada dan Mesulam akan membangun gerbang lama. Mereka sedang renovasi besar-besaran. Pasti perlu perbaikan serius. Coba kita lihat, bagian tembok mana yang bisa kalian perbaiki. Mungkin kami tidak ada di daftar. Kami orang baru. Chris, Joy, dan Gizmo. Aku Nehemia. Sebenarnya aku juga belum lama di sini. Lalu, kenapa Anda ada di sini? Tuhan mengutusku memperbaiki tembok ini dan membawa umatnya kembali kepadanya. Anda bilang Anda diutus. Dari mana? Oh, aku hamba Raja Nebukadnezar di Persia saat saudaraku Hanani memberitahuku keadaan yang buruk di Yerusalem. Aku berdoa kepada Tuhan agar Raja mengizinkan aku datang ke sini. Raja bisa saja menjadi marah, tetapi Tuhan menyentuh hatinya. Ia memberi izin, bahkan mengutus prajurit menjagaku. Sepertinya Anda butuh pertolongan. Dan kelihatannya kita butuh 497 batu dalam berbagai ukuran untuk bagian tembok yang ini. Kalau begitu yang ini bagianmu. Jika semua pekerjaku sepintar kamu, kita akan selesai tepat waktu. Oh, tidak! Nehemia, apa yang kamu tahu tentang membangun kota? Lihat tembok yang sedang mereka bangun. Tenaga seekor rubah saja bisa menghancurkan tumpukan batu ini. Ya Allah, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Timpakanlah hinaan itu atas kepala mereka sendiri dan biarkan mereka menjadi tawanan di negeri asing. Jangan ampuni kejahatan mereka. Jangan lupakan dosa mereka. Sebab mereka telah menghina kami yang sedang membangun. Kalian bodoh. Kalian tidak akan pernah berhasil. Iya. Lihat mereka bekerja begitu keras. Nehemia sudah menginspirasi semua orang Yahudi. Tidak, Tobia. Secara diam-diam kita akan menyerang dan membunuh mereka dan menghabiskan pekerjaan mereka.
mendengar itu. Kita harus memberitahu Nehemia. Cepat, ayo naik. Sudah lama aku tidak bermain lumpur. Aku lupa betapa menyenangkannya ini. Aku dan Gizmo baru saja mendengar rencana penyerangan Sanballat. Aku tahu, sudah 10 orang memberitahu rencana penyerangan ini. Tetapi di mana dan kapan? Para pekerja sudah keletihan, Nehemia. Dan sekarang ketakutan. Sanballat dan Tobia bersama dengan orang Arab, Ammon, dan orang Asdod. Mereka marah karena pembangunan ini. Kita harus lakukan sesuatu. Kita tidak bisa seperti ini terus, Nehemia. Ambil senjata dan jagalah tembok-tembok yang rendah atau yang masih berlubang. Zakur bin Amri, bergabunglah untuk melindungi gerbang mata air. Mesulam bin Bereki, berdirilah di atas tembok di kedua sisi gerbang air. Malkia bin Rekab, ke atas gerbang lebak. Jangan takut terhadap musuhmu. Tuhan kita besar dan penuh kemenangan. Ia tidak hanya melawan orang-orang yang mengolok dan mengancamnya, tapi ia punya rencana untuk mengalahkan mereka. Mulai hari ini, sebagian dari kita akan tetap bekerja, sementara yang lain berjaga-jaga. Aku akan bersama dengan peniup trompet siang dan malam. Oh, aku ikut. Aku siap melakukannya. Bukan trompet seperti itu yang ia maksud, Gis. Tapi bunyi trompet untuk tanda bahaya. Aku bisa meniupkan suara alarm. Aku siap ikut audisinya. Batalkan penyerangan. Tidak, ini waktunya. Kita serang saat sinar matahari menyilaukan mereka. Dengar aku, mereka tahu. Mata-mataku memberitahu kalau ada pengawal di seluruh kota. Tembok yang setengah dibangun itu sudah cukup kuat. Kita tidak punya kesempatan lagi. Dan kamu percaya mata-mata itu? Ia yakin sekali. Baik, pasukan akan kusuruh mundur. Dan aku sendiri akan menghadapi Nehemia. Mata-mataku berkata, Nehemia telah menyelesaikan tembok itu. Ia hanya tinggal memasang gerbangnya. Aku telah mengirim 4 pesan untuk memancingnya ke lembah Uno untuk membunuhnya. Tetapi ia selalu mengetahuinya. Orang ini benar-benar berani. Mungkin tidak takut kepada kita, tapi setiap orang takut kepada raja. Nehemia, bolehkah aku bertanya? Tentu, Chris. Ada anak-anak dari tempat asalku yang Anda tahu yang bertingkah seperti Sanballat. Mereka mengejekmu? Mengolok apa yang sedang kamu lakukan? Ya, tetapi aku perhatikan Anda mengacuhkan Sanballat dan yang lainnya. Anda terus membangun tembok ini walaupun mereka berusaha menghentikannya. Bagaimana Anda bisa tidak marah terhadap mereka itu? Aku melakukan sesuai kesanggupanku untuk Tuhan dan menyerahkan yang aku tidak sanggupi kepadanya dan terus melihat gambaran besarnya. Gambaran apa itu? Menurutmu apa yang kuinginkan dengan membangun kembali tembok ini, Chris? Agar tembok ini bisa melindungi kota dari orang-orang seperti Sanballat? Tembok yang kuat pasti melindungi kota. Tetapi Tuhan memiliki gambaran yang lebih besar. Janjinya yaitu jika umatnya bertobat dan mengikuti perintahnya, maka orang-orang Israel yang tersebar akan kembali ke negeri nenek moyang mereka. Mereka akan pulang ke Yerusalem yang telah bangkit dari kehancuran dan kekalahan. Saat mereka mendekati tembok-tembok ini dan memasuki gerbang-gerbang yang gagah ini, mereka akan menjadi semakin makmur melebihi nenek moyang mereka.
ada pesan penting untukmu dari Sanballat. Berita buruk? Telah tersebar rumor di bangsa-bangsa kalau kita membangun tembok karena ingin memberontak, karena aku ingin menjadi raja mereka. Tapi itu tidak benar. Tidak. Dikatakan jika Raja Persia mendengar ini, aku akan dipenggal. Sanballat tidak akan menyerah. Lihatlah, orang seperti dia selalu menang. Mungkin kita dapat membela diri dari sebagian prajurit, tetapi tidak dari seluruh prajurit Persia. Jika mereka membunuh Nehemia, apa yang akan dilakukan dengan kita? Ini tidak benar sama sekali. Aku tidak percaya Raja memusuhi kita. Ia telah mengizinkan aku melakukannya. Tapi bagaimana jika Sanballat mengatakan yang sebenarnya? Musuh berusaha menakut-nakuti kita dan menghentikan kita. Tetapi aku memohon kekuatan dari Tuhan. Semaya, sampaikan reaksi kami kepada Sanballat. Kita tidak akan berhenti. Hah? Kurang ngajar orang itu. Seharusnya kita bunuh dia sejak awal dia datang pada kita. Belum terlambat. Kau, Nehemia percaya padamu. Seperti seorang saudara. Jika kau berhasil, kau akan menjadi kaya raya. Ini hasil kerja keras yang luar biasa. Ya, aku tidak mendeteksi struktur yang lemah sama sekali. Dan mereka menyelesaikannya dalam waktu 52 hari. Hei, itu Nehemia. Sedang apa ya dia? Ayo. Masuk. Semaya, ada apa? Kenapa kau memanggil aku? Nehemia, kita harus pergi sekarang juga. Kenapa? Cepat pergi ke ruang kudus di bait suci dan bersembunyilah. Kami akan menguncinya. Karena musuhmu berencana membunuhmu malam ini. Oh tidak. Kenapa orang seperti aku harus melarikan diri di bait suci agar selamat? Tidak, aku tidak mau. Kamu harus pergi. Tuhan mengutusku untuk menyelamatkanmu. Tidak, Semaya. Aku rasa Tuhan tidak campur tangan dalam hal ini. Apa maksudmu? Tobia dan Sanballat telah membayarmu untuk menipu dan menuduh aku melakukan hal yang salah karena kau ingin menghancurkan nama baikku. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Ya Allah, ingatlah apa yang dilakukan oleh Tobia dan Sanballat. Juga Nabi Noaja dan nabi-nabi lain yang mau menakut-nakuti aku. Hah? Kau salah, Nehemia. Tidak, kau yang salah. Dan Tuhan tidak akan melupakan ini. Wah, Nehemia, bagaimana Anda tahu ia berkhianat? Saat itu, aku tahu bahwa ia telah disuap. Saat musuh kita tahu temboknya telah selesai, mereka tidak berdaya. Karena mereka tahu Tuhan bersama kita saat kita membangun tembok ini. Walaupun Yerusalem begitu luas, tidak banyak orang tinggal di sini. Dan belum ada rumah yang dibangun. Tetapi Tuhan memberiku ide. Apa yang akan kita lakukan dengan daftar penduduk lama ini, Nehemia? Saat Yerusalem diserang dan temboknya dihancurkan, banyak rakyat kita yang ditahan di Babel. Tetapi aku menemukan daftar orang yang pertama kali kembali. Apa mereka tinggal di sini sekarang? Tidak, beberapa tinggal di desa mereka. Tetapi tembok telah dibangun kembali. Sekarang saatnya kita memanggil mereka kembali ke Yerusalem. Bani Elam,
Bani Asgad, Bani Yora, keturunan Asaf dari pemusik Bait Suci, keturunan para hamba Bait Suci, Ater, Kalmon, keluarga Salom penjaga gerbang, Bani Bazlit, Nezia, Ziha, Gidel, Bani Mehida, Bani Harsa, keturunan para hamba Salomo, Bani Soferet, mereka yang dari Tel Mela, Darkon, Tel Harsa, Kerub, dan Adon. 42.360 telah kembali, tambahan 7.337 hamba, dan 245 pemusik. Sekarang suku-suku ini telah kembali ke Yerusalem. Kita harus kembali beribadah kepada Tuhan. Ezra, tolong bacakan hukum Tuhan yang diberikan untuk umatnya. Amin, amin. Inilah Taurat Musa. Hari inilah kelahiran kembali kehidupan rohani bangsa kamu. Lihat, hari ini aku menunjukkan kamu kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan. Pergi, rayakan dan bagikan makanan kepada mereka yang tidak memiliki. Karena hari ini adalah hari kudus Tuhan. Jangan berduka, karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanmu. Wah, adik-adik, seru banget kisah Superbook hari ini. Wah, siapa yang diberkati lewat kisah Nehemia hari ini? Wah, kalian belajar apa? Coba teriak, belajar tentang apa? Tentang keberanian, bener. Tentang apa lagi? Ayo teriak. Tentang menggantung sama Tuhan. Wah, bener banget semuanya. Adik-adik, wah seru banget. Kak Daniel diberkati banget. Sekarang Kak Daniel pengen nanya deh sama adik-adik. Adik-adik, siapa di sini yang pernah diejek sama teman-temannya? Sama seperti Nehemia. Siapa yang pernah diejek sama temennya? Gak apa-apa, ngaku aja. Ngaku kalau pernah diejek sama temen. Oh, pernah diejek ya? Terus Kak Daniel pengen nanya lagi. Siapa di sini yang pernah diremehkan sama temen-temennya juga? Sama seperti Chris, waktu dikasih tugas, dia diremehkan sama temen-temennya. Ah, pasti kamu gak bisa. Diremehkan sama temen-temennya. Siapa yang pernah? Coba angkat tangan. Kak Daniel pengen lihat siapa adik-adiknya Kak Daniel yang pernah diremehin. Wah, banyak juga ya ternyata ya adik-adik yang pernah diejek, diremehkan sama teman-teman. Bahkan mungkin dijauhin sama teman-teman. Pasti nggak enak ya, pasti sedih ya. Kak Daniel ngerti, pasti adik-adik sedih. Bener nggak? Sedih kan? Tapi hari ini adik-adik belajar. Kak Daniel juga belajar dari kisah Nehemia. Kita melihat tuh, Nehemia waktu dia dikasih tugas sama Tuhan. Adik-adik lihat nggak? Kira-kira Nehemia takut apa enggak? Dia sama sekali nggak takut. Iya sama sekali nggak takut. Karena apa? Tahu nggak adik-adik? Karena dia tahu bahwa tugas yang dikasih sama dia itu diberikan oleh Tuhan. Tuhan izinkan itu tugas dikasih sama dia. Dan dia nggak takut. Karena apa? Tahu nggak? Kenapa Nehemia nggak takut? Coba Kak Daniel pengen denger. Bener. Karena dia tahu Tuhan ada sama dia. Nah sekarang adik-adik, Kak Daniel mau tanya sama adik-adik yang tadi mungkin waktu dikasih tugas, dikasih tantangan, tadinya merasa sedih. Tapi hari ini nonton kisah Nehemia, akhirnya jadi mengerti bahwa waktu dikasih tugas dan tantangan, aku harus berani. Siapa yang hari ini jadi belajar? Wah keren. Nah kita mau sama seperti Nehemia, sama juga seperti Chris. Tadinya dia sih mungkin takut. Sama kayak adik-adik, dia mungkin sedih. Tapi lihat, waktu dia belajar sama firman Tuhan, akhirnya dia ngerti dan dia berani. Kira-kira waktu Chris, waktu Nehemia berani melakukan tantangan, dia nggak takut sama sekali apa yang terjadi. Yes, dia berhasil melewati tantangan itu. Dia berhasil menyelesaikan tugas itu. Kasih tepuk tangan dong. Semua itu karena apa? Karena yang pertama, karena mereka nggak takut. Katakan nggak boleh takut. Teriak bareng-bareng, nggak boleh takut. Betul. Yang kedua apa? Ini yang paling penting adik-adik. Karena mereka mau mengandalkan Tuhan. Mau apa? Mengandalkan Tuhan. Jadi waktu mereka dikasih tugas, mungkin mereka masih bingung gimana cara menyelesaikan tugasnya. Aduh orang-orang kok ngejekin aku. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. Mereka berdoa sama Tuhan. Adik-adik, Kak Daniel mau nanya.
Waktu kalian diejek, direndahkan, diremehin, berdoa enggak? Ayo jujur, coba lihat kakak atau adiknya, berdoa enggak? Coba tanya. Pasti lupa ya, berdoa ya? Nah hari ini Kak Daniel mau ajak adik-adik. Kita udah belajar hari ini, kita mau berani melakukan tantangan, gak takut. Dan kita mau berdoa, meminta Tuhan memampukan kita. Nah hari ini Kak Daniel mau tantang adik-adik. Siapa adik-adik di sini yang mau berdoa menyerahkan hidupnya sama Tuhan? Gak lagi takut. Kalau diejek sama teman gak apa-apa deh. Tapi mau memilih untuk berdoa. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Angkat tangan lebih tinggi, siapa yang mau? Mau semua? Oke. Kalau gitu, kalau memang kalian mau, wah Kak Daniel semangat deh. Kak Daniel percaya waktu kita berdoa, adik-adik berdoa, yang tadinya hatinya sedih, Tuhan akan hibur kalian. Tuhan akan kasih kalian kekuatan, keberanian. Yang tadi hatinya, pikirannya takut-takut. Waktu berdoa, Tuhan akan kasih keberanian yang total buat kalian. Oke, yuk lipat tangan. Kita berdoa. Ya, percaya ya adik-adik ya. Kita mau sama seperti Nehemia. Oke? Lipat tangan, ikutin Kak Daniel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran yang sudah kami lihat melalui firman Tuhan di Superbook hari ini. Tuhan Yesus, aku mengaku, aku takut Tuhan. Aku mengaku, aku sedih. Aku mengaku, aku minder Tuhan. Tapi hari ini, aku mau bilang sama Tuhan Yesus, bahwa aku mau mengandalkan Engkau. Aku percaya Tuhan, ketakutanku akan diubah jadi keberanian. Dalam nama Yesus, mampukan aku Tuhan. Haleluya. Amin. Wah. Dan sekarang Kak Daniel punya pesan buat Mama Papa. Nah, mana nih Mama Papa? Coba adik-adik sekarang Kak Daniel kasih waktu 1 menit. Nggak kelamaan, 20 detik untuk panggil Mama Papanya. Kasih tahu, Mapa bentar. Mapa bentar sini. Kak Daniel ada pesan buat Mama Papa. Coba panggil sekarang Mama Papanya. Oke, udah? Panggil. Wah, halo Mama. Halo Papa. Senang banget deh hari ini. Kami belajar banyak loh Ma, Pa, di Superbook. Hari ini kita belajar tentang Nehemia. Dan adik-adik dan Kak Daniel juga kita belajar tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus berani ngambil tanggung jawab dan gak boleh takut. Dan yang paling penting hari ini adik-adik juga belajar Ma, Pa, tentang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, tadi kami sudah berdoa dan Kak Daniel percaya banget adik-adik di rumah juga tadi sungguh-sungguh doanya. Dan Tuhan akan memberkati mereka sejak mereka masih kecil. Senang banget. Nah Mama Papa, adik-adik kita seru banget bisa belajar firman Tuhan. Di rumah dengan nyaman dan firman Tuhan benar-benar mengubah hidup mereka. Hal yang sama kami juga rindu lakukan loh Ma, Pa, untuk banyak anak di Indonesia. Kami rindu banget banyak anak-anak bisa kenal firman Tuhan. So hari ini kalau Mama Papa nonton, Kak Daniel mau ajak Mama Papa untuk sama-sama scan barcode yang ada di sebelah sini. Ya, di sisi sebelah kirinya Kak Daniel atau sebelah kanannya Kak Daniel. Papa Mama bisa scan barcode itu. Papa Mama bisa donasikan berapapun Ma, Pa. 10.000, 20.000. Kak Daniel percaya banget lewat taburan Mama Papa, ada banyak anak akan menerima keselamatan. Shalom adik-adik semuanya. Kalian tahu nggak kalau Superbook dan Super5 akan mengadakan Super Paskah? Kak, tapi
Tapi Super Paskah itu apa? Nah, jadi Super Paskah itu adalah momen di mana kita bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus untuk teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus atau teman-teman kita yang udah jarang ke sekolah minggu dengan cara yang seru. Tahu nggak apa caranya? Sini kan Anda kasih tahu. Caranya adalah kita akan ngajakin mereka untuk ikutan nonton bareng video spesial Paskah dari Superbook. Nah, jadi kalian tinggal ajakin aja tuh teman-teman kalian untuk ikutan nonton bareng. Nah, nanti di acara tersebut kita akan ajak mereka untuk berdoa bersama. Gimana? Seru kan? Dan juga sangat mudah loh adik-adik. Jadi kalian gak perlu takut lagi ya untuk ajakin teman-teman kalian untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Yuk langsung aja bilang ke guru sekolah minggu kalian, Kak, aku mau ikutan Super Paskah. Supaya guru sekolah minggu kalian bisa mendaftarkan ke link yang ada di bawah sini ya. Oke, ditunggu. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. God bless you. Bye. Bersama Kananda di Cerdas Cermat Superbook. Siapa yang minggu lalu sudah berhasil menjawab pertanyaan yang Kananda berikan? Angkat tangan. Wah, keren banget. Kananda sih kemarin udah baca-baca ya. Ternyata ada banyak banget loh yang ikutan. Wah, Kananda tepuk tangan deh buat kalian semua karena kalian semua antusias banget buat ikutan Cerdas Cermat Superbook ini. Nah, hari ini kita juga akan mengadakan Cerdas Cermat lagi tentang tadi kita sudah menonton kisah siapa? Betul, Nehemia. Tapi sebelum Kananda kasih pertanyaannya, Kananda mau nanya nih, siapa yang udah daftar Super Paskah? Yo, angkat tangan. Wow, udah banyak, tapi masih ada yang aku bingung ikutan atau enggak ya. Terus masih ada yang bertanya, Kak, Super Paskah itu apa ya? Ya ampun, kalau masih ada yang belum tahu nih Super Paskah itu apa. Jadi Super Paskah itu adalah event di mana kita bisa mengajak teman-teman kita yang belum percaya sama Tuhan Yesus atau yang udah mulai males ke gereja buat nonton bareng video spesial Super Paskah dari Superbook. Kalian pasti akan tercengang melihat video ini. Jadi buat adik-adik yang mau ngajakin temennya buat ikutan nonton bareng Super Paskah, kalian harus langsung daftar. Caranya gimana? Kalian bisa langsung kasih tahu ke guru sekolah minggu kalian kalau kalian mau ikutan Super Paskah. Oke, kalian mau lihat semua anak-anak Superbook ini ikutan Super Paskah supaya semakin banyak anak-anak yang menjadi saksinya Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, kalian harus segera daftar karena pendaftarannya kalau nggak salah bulan ini deh terakhir. Jadi kalian harus segera daftar ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, kalau gitu kita akan membahas sedikit nih tentang kisah yang tadi kita tonton. Kisah tadi adalah kisah tentang Nehemia. Nah, Nehemia ini dia mau membangun kembali tembok di mana dia berasal, yaitu tembok Yerusalem. Tapi ternyata ada banyak sekali masalah yang harus dia hadapi. Kalian kalau misalnya memperhatikan animasi tadi, kalian pasti bisa jawab pertanyaan Kananda hari ini. Siapa yang siap untuk ikutan Cerdas Cermat hari ini? Semuanya teriak, aku! 1, 2, 3. Oke, karena semuanya sudah siap, kita akan mulai pertanyaan Cerdas Cermat Superbook kita hari ini. Pertanyaan pertama, apa tugas yang diberikan Tuhan untuk Nehemia?
Nah, cara jawabnya gimana, Kak? Cara jawabnya kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya Superbook Indonesia atau ke Facebooknya Superbook Indonesia. Formatnya nama, umur, dan gereja. Oke? Sudah? Pertanyaan nomor 2. Siapa nama orang yang mengejek Nehemia? Ini orangnya menyebalkan dia memang. Aku jadi sebel nginget dia. Tapi nggak boleh ya. Oke, sudah. Pertanyaan nomor 3. Siapa nama mata-mata yang menerima uang untuk melemahkan Nehemia? Siapa nama mata-mata yang menerima uang untuk melemahkan Nehemia? Ada kan tuh tadi yang dia nerima uang. Dia disogok adik-adik. Aduh, tidak boleh ya. Kita tidak boleh menerima sogokan. Oke. Sudah? Pertanyaan nomor 4. Nah, kisah Nehemia itu adanya di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya. Nah, itu mah gampil. Nehemia ada di kisah. Nehemia ada di kitab mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Sudah? Sudah dong, itu mah gampang ya. Pertanyaannya adalah apa pekerjaannya Nehemia waktu dia ada di kerajaan? Kan dia sebelum ke Yerusalem dia kerja dulu nih di kerajaan. Nah, dia itu sebagai apa? Kalau kalian gak tahu, kalian bisa cari di Alkitab. Apa pekerjaan Nehemia ketika ia berada di kerajaan? Udah? Ini dia pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir adalah apa yang kamu pelajari dari kisah Nehemia? Apa ya yang kamu pelajari dari kisah Nehemia? Pasti ada banyak banget nih, karena Anda mau lihat apa yang kalian pelajari dari kisah Nehemia hari ini. Oke, sudah 7 pertanyaan kan Anda berikan. Kalau kalian udah tahu jawabannya, kalian harus langsung kirim sekarang juga ke DM Instagram atau ke Facebooknya Superbook Indonesia. Karena kalau kalian mengirim hari ini, hari Minggu ya, hari Minggu, kalian akan mendapatkan tambahan poin sebesar 30 poin. Nah, nanti setiap hari Jumat Superbook Indonesia kalian harus follow Instagramnya. Nanti akan dikasih tahu tuh siapa yang menjadi peringkat pertama dari lomba cerdas cermat kita. Karena nanti akan ada kejutan untuk yang memenangkan cerdas cermat Superbook. Kira-kira apa ya yang akan aku dapatkan kalau aku menang? Makanya kalian harus langsung jawab supaya kalian bisa menambah poin dan menjadi pemenangnya. Oke? Kan Anda tunggu jawabannya ya. Kalau gitu kan Anda pamit. Sampai jumpa di Cerdas Cermat Superbook minggu depan. Dadah! Wow, apakah kalian bersemangat dengan petualangan kita hari ini? Gizmo sangat terinspirasi dan berharap kalian juga. Ini super kebenaran kita hari ini. Aku mau bersiap sedia menghadapi tantangan. Ayo kita katakan dengan semangat. Sama-sama ya. Aku mau bersiap sedia menghadapi tantangan. Yeay, kalian keren. Sekarang saatnya untuk berpamitan. Sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya ya. Tetap ceria, tetap berani dan ingat, Tuhan mengasihimu. Sampai jumpa